Selama ini, bisnis yang aku tahu cuma soal untung dan rugi. Tapi ternyata dalam Islam, bisnis itu lebih dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Elsa Diare Syarianto. Saya di video ini ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip Islam dalam operasi bisnis dan tata kelola atau yang dikenal dengan good governance bisnis syariah. Awalnya saya berpikir kalau bisnis itu ya sekedar aktivitas ekonomi, tapi setelah mempelajari materi ini, saya sadar bahwa dalam Islam, bisnis itu bukan cuma urusan dunia, tapi juga pertanggungjawaban moral dan spiritual. Good governance bisnis syariah adalah cara menjalankan bisnis dengan tata kelola yang baik, aturan yang jelas, dan nilai-nilai Islam syariah sebagai landasannya. Jadi, bisnis tidak dijalankan asal jalan, tapi ada prinsip yang mengatur bagaimana keputusan diambil dan bagaimana keuntungan diperoleh. Di sini saya mulai paham bahwa dalam bisnis syariah, cara mendapatkan keuntungan sama pentingnya dengan keuntungannya sendiri. Kalau caranya salah, meskipun hasilnya besar, tetap tidak bernilai di sisi Islam, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam penerapan good governance bisnis syariah ada yang disebut prakondisi pelaksanaan, dan yang pertama datang dari sisi spiritual. Saya belajar bahwa semuanya itu dimulai dari niat. Niat bukan cuma formalitas, tapi pondasi utama. Kalau niatnya lurus, bisnis dijalankan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk memberi manfaat. Selain niat, ada juga pemahaman. Pelaku bisnis harus tahu mana yang halal dan mana yang haram, supaya tidak salah langkah. Lalu ada kesungguhan. Artinya benar-benar komitmen menjalankan prinsip syariah, bukan hanya saat kondisi menguntungkan. Dan yang paling berat, ini yang terakhir adalah konsisten atau istiqomah. Tetap jujur saat diuji, tetap amanah meskipun ada peluang untuk curang. Dari sini saya sadar bisnis syariah itu bukan soal pintar jualan, tapi soal kuat menjaga nilai. Selain dari dalam diri, ada juga prakondisi operasional. Di sini saya paham bahwa bisnis syariah itu melibatkan banyak pihak. Ada negara yang berperan sebagai pengatur dan pengawas. Ada juga ulama yang memberikan panduan dan fatwa agar praktis bisnis tetap sesuai syariah. Dan ada pelaku bisnis syariah, yaitu kita sendiri, yang menjalankan nilai-nilai itu di lapangan. Kalau salah satu peran ini tidak berjalan, maka sistem bisnis syariah itu juga akan terganggu. Bagian yang menurut saya paling menarik adalah asas-asas khusus good governance bisnis syariah yang diambil dari sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah as-sidq, yaitu jujur dalam setiap transaksi. Yang kedua al-amanah, artinya dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Yang ketiga, tabligh, yaitu terbuka dan tidak menyembunyikan informasi. Dan yang terakhir, fatonah, yaitu cerdas dan profesional dalam mengambil keputusan. Dari sini saya belajar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya teladan dalam ibadah, tapi juga contoh nyata dalam menjalankan bisnis yang etis dan berintegritas. Nah, selain asas khusus, ada juga asas umum dalam good governance bisnis syariah, seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan independensi. Saat melihat kondisi bisnis saat ini, saya merasa prinsip-prinsip ini juga semakin relevan. Banyak masalah bisnis muncul karena kurang jujur, tidak transparan, dan tidak adil. Disinilah good governance bisnis syariah bisa menjadi solusi agar bisnis lebih sehat dan berkelanjutan. Dari seluruh materi ini, saya menyimpulkan satu hal penting. Bisnis dalam Islam adalah soal keseimbangan antara keuntungan dan etika, antara kepentingan dunia dan akhirat. Kalau prinsip good governance bisnis syariah diterapkan dengan baik, bisnis tidak hanya berkembang secara ekonomi, tapi juga membangun kepercayaan, membawa manfaat, dan menghadirkan keberkahan insya Allah. Itulah sudut pandang saya tentang prinsip Islam dalam operasi bisnis dan tata kelola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.